Halo semuanya. Perkenalkan, saya Talenta Magdalena Waru dengan nomor NIM 112022013 semester 6 tugas video contoh soal kasus mata kuliah, metode penelitian. Mahasiswa program studi sarjana gizi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elizabeth Medan. Dalam video ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia gizi. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk menyimak sampai akhir. Selamat menyaksikan. Penjelasan tentang gizi. Penelitian dalam bidang gizi memiliki peran penting dalam memahami hubungan antara asupan nutrisi dan kesehatan manusia. Untuk memulai penelitian semacam ini, pemahaman tentang konsep dasar ilmu gizi sangat diperlukan. Berikut adalah beberapa poin kunci yang perlu diperhatikan. Definisi ilmu gizi. Ilmu gizi adalah disiplin ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan tubuh. Ini mencakup proses organisme dalam menggunakan makanan melalui pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat yang tidak digunakan, guna mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal organ-organ serta menghasilkan energi. Ruang lingkup ilmu gizi. Ilmu gizi mencakup berbagai aspek, mulai dari produksi pangan, perubahan pasca panen, distribusi dan pengolahan pangan, hingga konsumsi makanan dan pemanfaatannya oleh tubuh dalam kondisi sehat maupun sakit. Ilmu ini juga berkaitan erat dengan bidang lain seperti agronomi, peternakan, ilmu pangan, mikrobiologi, biokimia, fisiologi, biologi molekuler, dan kedokteran. Sumber: Lusa Afkar. Berikut adalah soal pilihan ganda berbasis studi kasus tentang gizi berdasarkan topik yang diminta, lengkap dengan jawaban, penjelasan, dan sumber penelitian. 1. Perkembangan metodologi ilmu dan penelitian. 1. Sebuah tim peneliti ingin mengukur efektivitas diet rendah karbohidrat terhadap kadar gula darah penderita diabetes tipe 2. Mereka menggunakan dua kelompok subjek. Satu kelompok menjalani diet rendah karbohidrat, sedangkan kelompok lainnya tetap dengan pola makan biasa. Kadar gula darah diukur sebelum dan sesudah intervensi. Metode penelitian apakah yang digunakan dalam kasus ini? A. Penelitian kualitatif. B. Penelitian eksperimental. C. Penelitian observasional. D. Penelitian deskriptif. Jawabannya adalah B. Penjelasan. Penelitian ini menggunakan intervensi, diet rendah karbohidrat, dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol, sehingga termasuk penelitian eksperimental. Sumber: Creswell, J.W. 2018. Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 1-2 Seorang peneliti ingin memahami kebiasaan konsumsi makanan cepat saji di kalangan remaja dengan melakukan wawancara mendalam. Metode apa yang paling tepat untuk digunakan? A. Penelitian kuantitatif. B. Penelitian eksperimen. C. Penelitian kualitatif. D. Penelitian kohort. Jawabannya adalah C. Penjelasan. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai kebiasaan dan alasan di balik konsumsi makanan cepat saji melalui wawancara. Sumber: Neumann, W.L. 2020. Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches. 1. Sebuah studi jangka panjang meneliti hubungan antara konsumsi susu dan kepadatan tulang pada wanita usia lanjut selama 10 tahun. Apa jenis penelitian ini? A. Studi eksperimental. B. Studi kohort. C. Studi kasus kontrol. D. Studi cross-seksional. Jawabannya adalah B. Penjelasan. Studi kohort mengikuti kelompok subjek dalam jangka waktu panjang untuk melihat dampak konsumsi susu terhadap kepadatan tulang. Sumber: Gibney, M.J. 2019. Introduction to Human Nutrition. 2. Definisi penelitian. 21 Seorang mahasiswa gizi ingin mengetahui hubungan antara asupan sayuran hijau dan kadar hemoglobin pada anak sekolah dasar. Apa bentuk penelitian ini? A. Penelitian eksperimental. B. Penelitian observasional. C. Penelitian kualitatif.
D. Penelitian meta-analisis. Jawabannya adalah B. Penjelasan. Penelitian observasional menganalisis hubungan antara dua variabel tanpa memberikan intervensi. Sumber: Bailey, R.A. 2017. Design of Comparative Experiments. Dua-dua seorang peneliti ingin memahami dampak sosial dari kebijakan fortifikasi zat besi pada beras di Indonesia. Jenis penelitian apakah ini? A. Studi kasus. B. Studi kohort. C. Studi eksperimental. D. Studi cross-seksional. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Studi kasus meneliti dampak suatu kebijakan atau intervensi tertentu terhadap kelompok masyarakat tertentu. Sumber: HUK 2021, Global Nutrition Report. 2. Apa perbedaan utama antara penelitian dasar dan penelitian terapan dalam ilmu gizi? A. Penelitian dasar bertujuan untuk memahami prinsip ilmu gizi secara umum, sedangkan penelitian terapan mencari solusi untuk masalah gizi spesifik. B. Penelitian dasar menggunakan eksperimen, sedangkan penelitian terapan hanya observasi. C. Penelitian terapan hanya dilakukan di laboratorium. D. Penelitian dasar tidak memiliki dampak praktis dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan. Penelitian dasar berfokus pada pengembangan teori, sedangkan penelitian terapan digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata dalam bidang gizi. Jawabannya adalah A. Sumber: Creswell, J.W. 2018. Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 3. Klasifikasi penelitian. 3.1 Manakah contoh penelitian deskriptif dalam ilmu gizi? A. Mengukur pola konsumsi makanan di kalangan mahasiswa selama pandemi. B. Menguji efek diet rendah lemak terhadap kadar kolesterol. C. Menganalisis hubungan antara konsumsi makanan ultraproses dan risiko obesitas. D. Mencoba formulasi baru untuk suplemen zat besi. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan pola konsumsi tanpa menganalisis hubungan atau memberikan intervensi. Sumber: Gibney, M.J., Lanhamnew, S.A., Cassidy, A., Forster, Haji, 2019. Introduction to Human Nutrition. 3. Apa perbedaan utama antara studi kasus kontrol dan studi kohort dalam penelitian gizi? A. Studi kasus kontrol bersifat retrospektif, sedangkan studi kohort bersifat prospektif. B. Studi kasus kontrol selalu menggunakan eksperimen. C. Studi kohort hanya digunakan untuk menguji efektivitas obat. D. Studi kohort tidak memerlukan pengumpulan data jangka panjang. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Studi kasus kontrol melihat ke belakang untuk menemukan penyebab suatu kondisi, sedangkan studi kohort mengikuti subjek ke depan dalam jangka waktu tertentu. Sumber: HUK 2021, Global Nutrition Report. 4. Karakteristik penelitian. 4.1 Apa yang membedakan penelitian eksploratif dalam gizi? A. Bertujuan mencari pemahaman awal terhadap suatu fenomena tanpa hipotesis spesifik. B. Menggunakan eksperimen. C. Selalu berbasis data statistik. D. Menggunakan metode survei. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Penelitian eksploratif bertujuan untuk memahami fenomena baru tanpa hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Sumber: Neumann, W.L. 2020. Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches. 5. Kegunaan penelitian. 5.1 Bagaimana penelitian gizi dapat membantu dalam kebijakan kesehatan masyarakat? A. Dengan menyediakan data ilmiah untuk pengambilan keputusan. B. Dengan hanya menyajikan opini peneliti. C. Dengan mengandalkan eksperimen laboratorium saja. D. Dengan hanya meneliti tanpa mempublikasikan hasilnya. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Penelitian gizi membantu dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Sumber: HUK 2021, Global Nutrition Report. 1. Identifikasi topik penelitian.
Satu-satu seorang mahasiswa gizi ingin meneliti dampak konsumsi susu kedelai terhadap kadar hemoglobin pada remaja putri. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menentukan topik penelitian adalah A. Mengumpulkan data dari jurnal ilmiah terkait tanda centang putih tebal. B. Langsung melakukan wawancara dengan remaja putri. C. Menguji kadar hemoglobin sebelum dan sesudah konsumsi susu kedelai. D. Mengambil sampel darah dari responden. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Sebelum memulai penelitian, langkah awal adalah melakukan kajian pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan untuk melihat apakah topik tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya dan bagaimana hasilnya. Sumber: Creswell, J.W. 2018. Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 1-2 Seorang peneliti ingin mengkaji hubungan antara pola konsumsi makanan cepat saji dengan tingkat obesitas pada anak usia sekolah di perkotaan. Faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan topik penelitian ini adalah A. Relevansi topik dengan masalah kesehatan masyarakat. B. Kesulitan dalam mencari responden. C. Biaya penelitian yang besar. D. Kemudahan dalam menulis laporan penelitian. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Topik penelitian harus relevan dengan masalah kesehatan masyarakat sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat yang nyata, terutama dalam mengatasi obesitas pada anak. Sumber: 2021, Global Nutrition Report. 1. 3. Jika seorang mahasiswa ingin meneliti dampak konsumsi sayuran organik terhadap kesehatan pencernaan, maka aspek apa yang harus diperjelas dalam identifikasi topik? A. Definisi variabel penelitian. B. Penentuan biaya penelitian. C. Pengolahan data hasil wawancara. D. Cara menyusun laporan penelitian. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Sebelum melakukan penelitian, penting untuk mendefinisikan variabel yang diteliti, seperti jenis sayuran organik dan parameter kesehatan pencernaan yang akan diukur. Sumber: Gibney, M.J., Lanhamnew, S.A., Cassidy, A., Forster, Haji, 2019. Introduction to Human Nutrition. 2. Sumber penemuan masalah penelitian. 2.1 Seorang peneliti menemukan bahwa di sebuah daerah, angka anemia pada ibu hamil tinggi meskipun mereka rutin mengonsumsi suplemen zat besi. Dari mana sumber masalah penelitian ini dapat ditemukan? A. Opini masyarakat setempat. B. Observasi langsung tanpa data pendukung. C. Laporan survei kesehatan nasional. D. Perkiraan tanpa analisis lebih lanjut. Jawabannya adalah C. Penjelasan. Data dari survei kesehatan nasional dapat memberikan gambaran awal mengenai masalah gizi di suatu daerah dan menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Sumber: Kemenkes RI. 2022. Laporan Riset Kesehatan Dasar, Riskesdas. 2. Sebuah studi menemukan bahwa prevalensi gizi buruk pada balita di suatu daerah tinggi. Sumber yang paling valid untuk mendapatkan masalah penelitian ini adalah A. Wawancara dengan beberapa warga tanpa pencatatan resmi. B. Data dari puskesmas setempat. C. Opini di media sosial. D. Pengalaman pribadi seorang ahli gizi. Jawabannya adalah B. Penjelasan. Data dari puskesmas merupakan sumber resmi yang memiliki pencatatan sistematis terkait kasus gizi buruk dan dapat digunakan sebagai dasar penelitian. Sumber: Kementerian Kesehatan RI. 2021. Laporan Gizi Indonesia. 2.3 Dalam penelitian tentang konsumsi fast food pada remaja, peneliti menemukan bahwa pola konsumsi tinggi di lingkungan sekolah. Bagaimana cara terbaik untuk mengidentifikasi sumber masalah ini? A. Melakukan wawancara dengan siswa dan kantin sekolah. B. Membaca berita di media sosial tentang makanan cepat saji. C. Berdasarkan pengalaman pribadi peneliti. D. Mengamati tanpa melakukan pencatatan sistematis. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Wawancara dengan siswa dan pihak sekolah dapat memberikan data konkret mengenai pola konsumsi dan faktor yang mempengaruhinya. Sumber: Neumann, W.L. 2020. Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches. 3. Identifikasi masalah. 3.1 Dalam penelitian tentang stunting,
Seorang peneliti menemukan bahwa banyak anak mengalami keterlambatan pertumbuhan meskipun memiliki asupan makanan yang cukup. Apa langkah pertama dalam mengidentifikasi masalah ini? A. Mengkaji faktor lain seperti infeksi atau pola asuh. B. Menyimpulkan bahwa gizi bukan penyebab utama. C. Melakukan intervensi langsung tanpa analisis awal. D. Membandingkan hasil dengan daerah lain tanpa melakukan pengukuran ulang. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Masalah penelitian perlu diidentifikasi dengan melihat faktor lain yang mungkin berkontribusi, seperti pola asuh, sanitasi, dan status kesehatan. Sumber: UNICEF 2021, State of the World's Children Report. 32 Seorang mahasiswa menemukan bahwa banyak remaja di kotanya mengalami obesitas. Langkah selanjutnya dalam mengidentifikasi masalah ini adalah A. Mengumpulkan data mengenai pola makan dan aktivitas fisik. B. Mengasumsikan bahwa obesitas hanya disebabkan oleh faktor genetik. C. Membuat kesimpulan tanpa melakukan penelitian lebih lanjut. D. Langsung memberikan rekomendasi diet tanpa memahami penyebabnya. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Data mengenai pola makan dan aktivitas fisik penting untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap obesitas. Sumber: WHO 2021, Global Obesity Report. 4 tipe masalah penelitian. 4. Seorang peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan defisiensi vitamin D pada ibu hamil di daerah perkotaan. Apa tipe masalah penelitian ini? A. Masalah terapan. B. Masalah deskriptif. C. Masalah eksploratif. D. Masalah eksplanatori. Jawabannya adalah D. Penjelasan. Penelitian eksplanatori bertujuan untuk mencari tahu penyebab suatu fenomena, seperti defisiensi vitamin D pada ibu hamil. Sumber: Creswell, J.W. 2018. Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4. Sebuah studi ingin melihat prevalensi obesitas pada remaja berdasarkan data survei nasional. Tipe masalah penelitian ini adalah A. Masalah deskriptif. B. Masalah eksperimental. C. Masalah eksplanatori. D. Masalah eksploratif. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Masalah deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu kondisi tanpa mencari penyebabnya, seperti prevalensi obesitas. Sumber: Kementerian Kesehatan RI 2022, Laporan Riset Kesehatan Dasar, Riskesdas. 4. Seorang peneliti ingin mengembangkan produk susu fermentasi yang lebih tinggi kandungan probiotiknya. Apa tipe masalah penelitian ini? A. Masalah terapan. B. Masalah eksploratif. C. Masalah deskriptif. D. Masalah eksplanatori. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Penelitian terapan bertujuan untuk menemukan solusi nyata terhadap masalah tertentu, seperti pengembangan produk pangan yang lebih baik. Sumber: Gibney, M.J. 2019. Introduction to Human Nutrition. Demikianlah pembahasan mengenai penelitian gizi yang telah kita bahas bersama. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya penelitian dalam bidang gizi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Jangan lupa untuk terus menggali ilmu dan mengembangkan penelitian guna memberikan kontribusi nyata bagi dunia kesehatan. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.